Apa respon kalian ketika kemudian mendengar seseorang yang disebut sebagai aktivis 98 dan hari ini terpilih menjadi Menteri Kebudayaan RI dalam sebuah wawancara beberapa hari yang lalu mengatakan bahwasannya perkosaan massal yang terjadi pada perempuan dalam tragedi Mei 98 itu adalah rumor dan cerita belaka, gak ada fakta dan gak tertulis dalam sejarah. Apa respon kalian ketika kemudian orang itu juga yang hari ini memimpin proyek penulisan ulang sejarah justru menghapuskan belasan kasus dan juga peristiwa substansial termasuk tentang perjuangan para perempuan dan juga belasan kasus pelanggaran berat HAM yang sama sekali tidak tercantum dan dihilangkan secara sengaja dalam proyek penulisan ulang sejarah. Jadi orang ini adalah merupakan, sebut saja namanya Fadlizon, mengatakan bahwasanya peristiwa Mei 98 adalah merupakan sebuah rumor semata, terutama perkosaan massal yang terjadi pada perempuan-perempuan saat itu juga merupakan rumor dan bukan fakta. Beliau lupa bahwa hari ini kita bisa mengakses dokumen hasil investigasi dari tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pada Juli 98 lalu, ya di tahun itu, untuk mengusut tuntas tentang pelaku, korban, pola, latar belakang, sampai dengan hal-hal detail kronologis segala macamnya tentang tragedi Mei 98 dan merilis hasil investigasi tersebut dalam sebuah laporan pada Oktober 98. Saya yakin pasti mungkin bukan video ini sampai ke Bapak Fadlizon, tapi banyak sekali teriak-teriakan dari para korban maupun keluarga korban dan juga perempuan-perempuan Indonesia untuk menuntut Bapak Fadlizon agar segera memberikan klarifikasi dan juga permohonan maaf, gak usah ke perempuan Indonesia gitu, gak usah jauh-jauh, tapi minimal permohonan maaf terhadap para korban dan juga keluarga korban yang hari ini masih hidup dan masih terus memperjuangkan keadilan dalam tragedi Mei 98, apalagi yang menjadi korban dari perkosaan massal pada saat itu. Jadi Presiden B.J. Habibie itu membentuk tim gabungan pencari fakta itu terdiri dari berbagai macam elemen, mulai dari pemerintah, LSM, dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Bukti-bukti dan juga data-data ini dikumpulkan dalam berbagai macam bentuk gitu kan. Mulai dari keterangan korban langsung, keterangan keluarga korban, keterangan saksi mata, keterangan saksi lainnya yang misalkan terdiri dari perawat, rohaniawan, psikolog, psikiater, sampai dengan keterangan dokter itu. Ada 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan dan penganiayaan seksual, dan juga 9 korban pelecehan seksual yang diperoleh dari bukti-bukti yang tadi gue sebutin. Dan bahkan hasil penemuan dari TGPF selama mereka mengumpulkan bukti, investigasi, dan juga berbagai macam data, mereka menemukan bahwa perkosaan massal yang terjadi dalam tragedi Mei 98 itu ternyata tidak hanya terjadi selama peristiwa itu berlangsung, bahkan sebelum, selama, dan juga sesudah, yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, di Medan, dan juga di Surabaya. Dan pada bulan Juli itu juga terjadi, diikuti oleh dua kota, ada di Jakarta juga di 2 Juli 98, dan 2 kasus lagi terjadi di Solo pada 8 Juli 98. GPF bahkan menemukan pola-pola perkosaan massal ini, bahkan sebagian besar kasusnya itu terjadi adalah gang rape, di mana korban diperkosa sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama, dan kebanyakan kasus perkosaan dilakukan di hadapan orang lain, dan bahkan juga menyasar perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Nah, hasil temuan itu kemudian diserahkanlah ke Kejaksaan Agung. Memang fakta pembuktiannya bahwa sampai hari ini justru sama sekali tidak ada tindak lanjut apapun. Para korban, keluarga korban masih terus menanti keadilan dan mandek kasusnya. Tapi menurut gue hal yang paling jahat dan hal yang paling gila adalah seorang aktivis 98, seorang Fadlizon justru malah menafikan fakta-fakta itu, dan ini tidak hanya kemudian menyakiti para korban dan juga keluarga korban yang sudah berpuluh-puluh tahun menanti keadilan, tapi juga mengembalikan rasa trauma mereka, rasa sakit mereka, bayang-bayang mereka terhadap apa yang saat itu terjadi, dan mana perempuan Indonesia yang gak tersakiti. Menurut gue semua perempuan harus bisa berempati dan juga ikut marah terhadap apa yang dikeluarkan dari mulut seorang Fadlizon dalam kasus tragedi Mei 98. Mungkin video ini gak akan nyampe, tapi yang pasti ayo sama-sama kita tuntut Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan yang pasti lebih paham sejarah, lebih paham fakta. Ini adalah sebuah fakta yang gak boleh tutup mata, gak boleh sampai memutus ingatan kolektif ini. Mari kita membersamai korban juga keluarga korban. Mari kita bersamai perjuangan-perjuangan perempuan yang memang di dalam penulisan ulang sejarah juga dihilangkan gitu kan, untuk klarifikasi dan minta maaf dan tarik pernyataan-pernyataan yang udah disampaikan dalam wawancara di Eden Times. Please lah, kayak ini orang otaknya taruh di mana, hati nuraninya taruh di mana gitu, sampai bahkan empati terhadap korban aja tuh gak ada. Itu gila sih. Dan bisa-bisanya kepilih jadi Menteri Kebudayaan, kayak